Pada latihan keempat ini, sekali lagi saya ulangi sedikit, kita disuruh untuk membuat partnya .ipt, membuat assembly-nya .iam, dan membuat drawingnya. Nah, selain itu, nanti juga saya akan tambahi latihannya untuk membuat animasinya .ipn. Nanti bisa memunculkan di .ipn itu untuk exploded view-nya dan juga animasi perangkaiannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, oke, yang flanks pertama kemarin juga sudah selesai. Ini saya coba review ulang kemarin pembuatannya seperti apa. Cara melihatnya, ya kalau sudah terbuka Autodesk-nya semua, bisa diikuti saya. End of part-nya, ini diklik kiri, ditahan, ditarik ke atas, ke bagian eh, profil 3D yang paling atas. Di bawahnya revolution kalau saya. Kemarin pakai revolve ini. Ya, tinggal digeser ke atas. Nah, berarti kemarin saya itu, ya ini agak lemot ya. Kemarin itu saya merevolve sketch saya. Berarti saya itu menggunakan revolution. Nah, itu berarti kalau ingin tahu tahap selanjutnya, tinggal digeser ke extrusion bawahnya. Nah, ini. Ini bawahnya harusnya bisa ya. Oh, ini. Ya. Ini saya extrude yang mana? Extrude yang ini, gitu ya. Baru extrude yang ini untuk alur pasaknya, kemudian buat chamfer dan fillet. Nah, kemarin saya lupa sudah saya sampaikan atau belum di kelas ini bahwa langkah kita dalam membuat profil 3D ini ya, ini kita bisa acak. Artinya kalau kita sudah buat seperti ini kan tadi extrude yang belakang ya, kemudian baru extrude yang pasaknya. Kalau pasak ini mau saya naikkan, tinggal diklik kiri, ditahan, ditarik ke atas. Sampai ini ya. Oke. Ini prosesnya sudah berbeda. Ya. Kalau saudara lihat, ini revolution, kemudian ternyata saya extrude cut yang pasaknya dulu, baru ininya. Jadi langkah extrusion ini bisa dibolak-balik. Jadi kalau revolution nanti error ya, ininya di atas kan error. Kenapa? Karena yang di extrude cut itu tidak ada, ya, pasti error. Jadi ini tidak bisa dibalik ke bawah. Jadi ini profilnya harus ada dulu. Nah, masalah extrude-nya ini kan pasti bisa dibolak-balik. Nanti suatu saat pasti bisa pasti menemui kasus seperti itu yang membutuhkan extrusion-nya itu dibalik gitu. Ini bisa. Ini fillet pun juga bisa ke chamfer, jadi chamfer fillet dulu baru chamfer itu bisa. Jadi itu salah satu keunggulan di sini. Oke, setelah flank 1 selesai, untuk langkah cepatnya, karena kita tahu flank yang kedua ini ukurannya kan sama persis ya, sama persis, sehingga tidak perlu mendesain ulang untuk flank yang kedua yang ini. Jadi kita membuat ini aja yang tengah, membuat slot ya, membuat slot ini. Langkah selanjutnya saya membuat slot. Nanti saya ajari bagaimana mengcopy flank 1 menjadi flank 2 dari file explorer dan dari file atau environment assembly. Nanti ada perbedaan keduanya. Kalau dari file explorer nanti kita harus mengubah di e-properties-nya. Kalau tidak, efeknya nanti di nama penamaan di drawingnya akan salah. Ya kita nanti langsung praktekkan biar tahu maksud saya. Oke, seperti biasa langsung to diskette gini. Sorry, kita buat baru ya, ngapain to diskette? Kita new, Ctrl N, Ctrl N atau ini ya, file new. Karena menggunakan milimeter.ipt, double klik. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Ini tampilan seperti ini
bisa diedit-edit seperti kemarin ya di dokumen setting atau application option ini, di edit-edit tampilannya. Bisa dirubah di situ. Oke, sudah ya. Nah, seperti yang kemarin, mau menggunakan apa metodenya? Mau menggunakan revolve atau extrude yang ini? Boleh, silahkan dicoba. Misalnya yang ini saya menggunakan extrude ya. Saya ini menggunakan extrude sehingga saya langsung sketch sesuai dengan dimensinya ini. Dimensinya untuk diameter besarnya 3,5D. 3,5D itu berapa? 87,5 ya, 3,5D yang besar ini. Kemudian untuk lebarnya ini sama dengan 0,5D, berarti 12,5 ya. Kemudian apa? Posisinya ada di tengah, bolak-balik. Nah, sekarang. Oke, langsung circle supaya cepat, taruh di tengah sini ya. Taruh di tengah. Ini 87,5. Bentar. Nah, ini. Ini 87,5. Kemudian tadi untuk alur slotnya itu setengah D, berarti 12,5. Saya langsung pakai rectangle. Langsung tarik ke sini. Ya. Kemudian langsung saya trim sini. Ini saya trim. Dimension ininya 12,5. 12,5. Nah, ini geser ke atas ya. Kemudian dibuat setengahnya kan. Ini dari titik tengah ke sini adalah, saya klik ini ya, saya klik dimensi yang ini, dibagi 2. Nah, supaya tidak ngitung, 6,25 jawabannya. Ya. Nah, ini sudah jadi sketch kita. Tinggal nanti ini di extrude berapa, ini di extrude berapa. Tinggal baliknya nanti sketch ulang di baliknya sana. Gitu. Supaya cepat ya. Jadi sketchnya langsung sketch yang muncul itu apa saja, sketch langsung. Itu pasti lebih cepat. Jadi jangan hanya lingkaran saja, kemudian garis itu kelamaan. Yang di rumah bisa mengikuti ya sampai sini? Bisa, Pak. Pak. Oke. Bagaimana? Ditunggu atau lanjut? Sudah ya? Ini sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, berarti finish. Ingat bahwa sketchnya harus berwarna biru kalau punya saya. Ya, Waalaikumsalam. Kemudian extrude-nya berapa? Nih. Extrude-nya tebalnya ya 0,3D. Ya, yang ini 0,6D. Ini 0,3D, 7,5, 0,6D berarti 15. Jadi ini di extrude 7,5 ya. Ini dipilih. Ini dipilih 7,5. Ini. Oke. Nah, yang tengah ini dimunculkan ya. Jangan sampai tidak muncul. Visibility-nya diaktifkan. Cache-nya diklik kanan. Kemudian visibility. Extrude tadi itu adalah
0,6D 15. Ini 15. Nih. Oke. Langsung jadi profil seperti ini, ya. Jadi tidak selamanya profil lingkaran seperti ini itu membuatnya dengan revolve gitu ya. Kalau cepat menggunakan extrude ya gunakan fungsi extrude saja. Nah, tinggal baliknya. Baliknya tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap slot yang ini. Ini baliknya yang sini. Gitu ya. Tinggal di cat lagi. Ini 0,5D. 12,5. Supaya tidak mengganggu, sketch yang ini disembunyikan lagi aja. Gitu ya. Kita kan sketch baru. Ini disembunyikan, visibility centangnya ini dihilangkan. Kita sketch lagi di sini, diklik ini belakang. Kemudian create sketch. Create sketch sini. Nah, kita intip belakangnya dengan tekan F4 atau orbit ini atau diklik-klik ini. Ini diklik tahan, bisa diputar ya. Nah, ini apa namanya, navigation-nya ini bisa diputar-putar. Kalau enggak ya F4 ya. Ingat, yang saya selalu ingatkan bahwa tangan kanan kiri harus bekerja semuanya supaya cepat. Nah, kita pastikan bahwa sketch kita nanti harus, ini kalau ini horizontal berarti harus vertikal. Ini saya benar-benar harus menghadap yang back-nya supaya sketch-nya gampang. Tinggal saya kalau kuningnya ini sudah muncul di tengah, sebetulnya ini tidak perlu diproyeksikan, tidak apa-apa, gitu ya. Tidak perlu proyeksikan, nggak apa-apa. Tinggal diklik saja circle ini, tetapi kita harus kasih dimensi lagi 87,5 ini, gitu ya. Baru buat rectangle kayak tadi ini 12,5. Ini kemudian geser ya. Coba di trim dulu. Ini di trim. Kalau ada dimensinya ya ini dihapus dulu ya. Dia bilang ada dimensinya, enggak bisa di trim gitu. Dimensinya dihapus dulu baru bisa di trim. Ini. Kemudian dikasih dimensi yang ini otomatis ya. Yang ini pokoknya jangan digeser-geser. Ini. Kemudian dimensinya ini dengan ini 12,5 sudah betul. Nah, ini titik tengah dengan garis ini adalah klik dulu ya, klik dulu, baru ini terblok, klik mana yang mau dibagi setengah, ini dibagi 2. Ini lebih cepat daripada kita harus ngitung sekali lagi. Nah, ini posisinya sudah vertikal sebetulnya. Ingat ya, dimensi yang ada di sini ini tidak boleh dihapus. Jadi kalau ada garis yang hitam ini sebenarnya juga belum fully constraint ya, belum fully constraint. Jadi ya harus dicari kenapa ini garisnya masih hitam gitu ya. Mungkin dia minta sudut supaya tegak lurus gitu ya. Coba saja ya. Pakai construction line jangan lupa. Tarik ke sini, kemudian dikasih sudut ini ke sini 90 derajat, ini ke sini 90 derajat. Nah, berarti dia minta sudut sehingga garisnya benar-benar berwarna biru. Nah, kalau garisnya biru semua, ini sudah betul sketchnya. Oke, yang di rumah juga sudah bisa mengikuti.
Bisa ya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah, tinggal bin sketch, kemudian extrude. Bin sketch, kemudian extrude-nya adalah berapa? 0,3 ya? 7,5. Ya, 7,5. Jadi tinggal di extrude, profil yang itu sudah otomatis 7,5. 7,5. Nah, ini sudah jadi komponen slot. Oke, saya perlihatkan lagi sketnya ya. Saya double klik ini. Silahkan bagi yang belum diikuti itu. Oke. Kalau sudah disimpan. Ya, Ctrl S. Ini komponennya slot ya. Slot. Plane 1 slot sudah jadi, tinggal kita assembly. Jadi kita copy komponen ini di environment assembly-nya. Ya, kalau sudah